Ya, balapan sprint Qatar sudah selesai digelar. Dan seperti biasa, nomor 1 dan 2 masih formasi yang sama. Sejauh ini, Marquez bersaudara. Namun kejutannya datang dari Yamaha. Salah satunya yang bisa berada di grid depan di nomor 3. Dan Ogura menggila di sprint kemarin. Dan Joan Mir yang tiba-tiba hilang, Martin yang akhirnya kembali, dan Pecco kenapa? Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Balapan sprint di Qatar menampilkan tontonan yang seru. Bukan di posisi 1 dan 2, karena diisi oleh Marquez bersaudara dan hampir tak ada perubahan di 11 lap yang dilalui. Yang menarik justru di barisan-barisan belakang, di mana pertarungan hampir terjadi di semua lini. Yang paling bikin menghela nafas adalah Quartararo dari Yamaha. Selain Yamaha yang bisa berada di grid depan, yaitu start nomor 3, sesuatu yang mungkin mustahil dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang balapan kita juga melihat Fabio Quartararo dengan Yamahanya mati-matian mempertahankan posisinya untuk bisa tegak melawan kekuatan dari Ducati. Yang mana akhirnya Fabio Quartararo hanya bisa finish di posisi kelima setelah dikepung oleh 4 Ducati. Awalnya, Fabio hanya bertarung dengan Morbidelli yang akhirnya sangat mudah untuk dilewatinya. Morbidelli berhasil mempertahankan posisinya hingga akhir balapan. Namun di lap-lap akhir, kecepatan Morbidelli tak sebaik lap-lap awal dan memberi celah untuk Fabio Quartararo untuk memperjuangkan podium. Tapi di saat yang sama, Fermin Aldeguer juga mendapatkan momentum yang akhirnya bisa menempel ketat Fabio, yang akhirnya harus slide di depan dan membuatnya harus mempertahankan motornya agar tak jatuh dan membuka ruang untuk disalip oleh Fermin. Dan ya, podium yang nyaris saja didapatkan andai saja momentum di akhir itu tak membuatnya slide di ban depan. Karena memang jika melihat posisi kekuatan dari pabrikan itu, pabrikan Yamaha adalah pabrikan terburuk di grid dengan konsesi paling rendah dan di akhir klasemen. Sedangkan Ducati adalah pemegang konsesi pertama yang notabene adalah motor terbaik di grid. Dan motor terlemah ini mencoba melawannya, tentu dengan sekuat tenaga. Dan juga pertarungan lain ada di sisi Maverick Vinales sebagai pembalap KTM terbaik, yang tadinya bertarung mendekati Fabio dengan akselerasinya. Di akhir-akhir balapan, Vinales harus rela mundur selangkah demi selangkah dan akhirnya hanya bisa finish di posisi 10. Tapi, Vinales mendapatkan pelajaran berharga dari itu untuk bertarung pada hari Minggu. Baik Fabio maupun Maverick sebetulnya mendapatkan posisi start yang lebih baik. Vinales start di posisi ke-6, sempat sedikit mundur, kemudian bertarung memperebutkan posisi ke-4, dan di akhir balapan harus juga menyerah di antara Ducati dan Aprilia. Ogura start dari posisi 10, dengan brilian dapat naik ke posisi ke-7 dengan battle-battle epicnya. Ogura bertarung dengan Pecco, Vinales, dan Acosta yang membuat balapan semakin menarik. Dan setelah balapan kemarin, para pembalap memberikan keterangannya tentang apa yang terjadi. Pertama adalah dari Yamaha. Fabio Quartararo bertarung dengan Ducati di Qatar dan mengatakan, "Saya harus mengerahkan segalanya." Fabio Quartararo melaju hingga batas maksimal di Qatar Sprint, saat kebangkitan Yamaha akhirnya mendapatkan momentum. Fabio Quartararo nyaris menindaklanjuti kualifikasi baris depan MotoGP pertamanya sejak 2022 dengan podium sprint pada hari Sabtu di Qatar. Putaran kualifikasi Quartararo yang panas sempat menempatkan pembalap monster Yamaha itu di posisi terdepan, hingga akhirnya Marc Marquez dan Alex Marquez membalas. Meskipun demikian, dia adalah satu-satunya non-Ducati yang masuk dalam 5 besar dan memangkas 1,2 detik dari posisi kualifikasi ke-16 di balapan tahun lalu. Itu sungguh menyenangkan, kata Quartararo.
Saya tahu saat kualifikasi bahwa saya akan mencatatkan waktu putaran yang baik. Tapi saya tidak tahu itu akan sebaik itu. Saya tidak membuat kesalahan apapun di time attack, dan saya merasa cepat. Motor kami sangat cocok dengan lintasan ini, dan kami perlu memanfaatkannya. Saya harus mengerahkan segalanya. Juara dunia 2021 itu melanjutkan pendekatan itu di sprint, bersaing ketat dengan mantan rekannya Franco Morbidelli untuk memperebutkan posisi ketiga. Selama sprint, saya berusaha sebaik mungkin. Sangat sulit untuk mempersiapkan diri dan menyalip ketika mereka sudah berada di area balapan. Saya mengerem sangat telat. Tetapi masalahnya adalah saya tidak bisa mengimbangi akselerasi dengan Morbidelli yang menggunakan Ducati. Sayangnya, pada putaran terakhir, saya kehilangan kontrol pada ban depan hingga 3 kali, karena saya benar-benar ingin berjuang untuk podium. Di tikungan terakhir, saya benar-benar kehilangan posisi terdepan saat harus slide, dan Vermin menyalip saya. Tetapi saya rasa, kami bisa sangat senang dengan hari yang kami lalui hari ini. Selama sprint ini, saya belajar banyak. Ada beberapa area yang bisa saya maksimalkan besok, dan di area lain, saya perlu menjaga ban agar tetap dalam kondisi baik. Kami telah melakukan pekerjaan yang baik hari ini. Jadi mari kita menganalisis data dengan baik. Dan mudah-mudahan besok kami dapat kembali memiliki kecepatan yang baik dan awal yang baik lagi. Quartararo menyelesaikan sprint 12 detik lebih cepat dibandingkan saat dia finish di posisi ke-12 tahun lalu. Rekan timnya Alex Rins bisa bangkit dari awal yang buruk dan finish di posisi ke-12 setelah menjadi salah satu orang yang bertaruh pada ban belakang soft. Saya kehilangan banyak di awal balapan ketika harus mencari tahu penyebabnya. Selain itu, hari ini adalah hari yang baik. Kami langsung menuju Q1 ke Q2. Di Q2, saya mampu menempuh satu putaran yang baik saat berkendara sendirian. Jadi saya cukup puas dengan hari ini. Namun di sprint, saya tidak bisa berbuat banyak setelah masalah di awal. Saya terjebak di belakang Bezzecchi, Martin, dan Binder. Saya mengendari dengan ban lunak, dan ini adalah pilihan yang tepat bagi saya. Tapi itu berarti saya harus sedikit melampaui batas di beberapa putaran terakhir. Jelas bahwa untuk besok, kami akan memilih ban medium. Sedangkan dari Pecco yang sedari awal menyatakan ini sirkuit yang cocok untuknya, nampaknya Pecco sangat kesulitan di sirkuit ini meskipun mampu bangkit dari posisi 11 ke posisi ke-8 dan bertekad akan menyalip 10 pembalap langsung di lap pertama besok. Bisakah? Pecco Bagnaia kesulitan untuk finish di posisi ke-8 dalam sprint Qatar. Pecco Bagnaia kembali menyalahkan tangki bahan bakar pada pabrikan Ducati atas kesulitan yang dialaminya untuk mencapai posisi ke-8 dalam sprint di MotoGP Qatar. Pembalap Italia itu tampil apik pada latihan Jumat dan tampak dalam posisi untuk setidaknya menantang podium. Jika tidak, dia bahkan bisa meraih kemenangan melawan rekan timnya Marc Marquez. Namun Sabtu, semuanya berubah. Yang dialami Pecco adalah sebuah bencana. Karena kecelakaan di babak kualifikasi membuatnya berada di posisi ke-11 di grid. Dan dari sana, dia hanya mampu naik ke posisi ke-8. Terpaut 10,334 detik dari rekan timnya yang memenangi sprint Marc Marquez. Bagnaia sebelumnya telah menyalahkan tangki bahan bakar yang dia harus gunakan dalam balapan pendek sebagai penyebab masalah dalam sprintnya. Sehingga mengubah keseimbangan Ducatinya sedemikian rupa sehingga membuatnya kesulitan untuk menyalip. Ini adalah sesuatu yang menurutnya menjadi masalah besar pada Sabtu malam di Qatar. Tetapi tidak memperkirakan hal itu akan mempengaruhi dirinya di Grand Prix. Sesuatu yang membuatnya marah. Memulai dari posisi ke-11, saya mengira akan sedikit kesulitan hari ini di sprint. Karena sudah 3 musim saya tidak memulai dengan baik di depan dan harus memulai dari belakang. Saya jadi kesulitan menyalip pembalap lain. Dan kami mencoba memahami alasannya. Tetapi situasinya selalu sama. Saya selalu merasa sama. Satu-satunya perbedaan adalah tangki bahan bakarnya. Jadi kami perlu sedikit memperbaikinya. Saya harus memperbaikinya. Saya lebih percaya diri untuk besok, karena saya tahu potensi dan kecepatan saya bisa jauh lebih kuat besok. Dia menambahkan, masalahnya adalah karena setiap kali saya merasa kesulitan untuk menyalip dan bersikap agresif saat mengerem. Dan pada hari Minggu, perasaannya benar-benar berbeda dan saya kembali menyalip 6-7 pembalap setiap putaran.
Jadi, ini adalah hal utama yang membuat saya semakin marah. Karena jika saya bisa melakukannya pada hari Minggu, saya seharusnya bisa melakukannya pada hari Sabtu. Tapi kami sedang mengupayakannya. Mulai akhir pekan dengan selisih 12 poin dari pemuncak klasemen kejuaraan, kini dia tertinggal 21 poin setelah mencetak 2 poin untuk posisi ke-8 dalam sprint Qatar. Tapi dia menanggapinya sebagai hal positif, karena bisa saja hari itu dia akan melewati balapan dengan 0 poin. Yang pasti untuk masa depan, kami perlu meningkatkan kemampuan karena tidak mungkin finish di posisi ke-8 saat bertarung dengan Marc Marquez. Jadi di masa depan kami perlu meningkatkan dan juga besok akan penting untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin atau kehilangan sedikit mungkin. Mengenai strateginya untuk mengejar ketertinggalan dari posisi ke-11 di Grand Prix, Bagnaia mencatat, besok saya akan mencoba menyalip 10 pembalap dalam satu putaran. Dan jika berhasil, itu akan menjadi sebuah rekor baru bagi saya sendiri. Sedangkan dari Jorge Martin, tokoh utama Aprilia, Jorge Martin, merayakan kemenangan pribadinya dalam sprint pada hari Sabtu di Qatar. Martin akhirnya memulai balapan dengan RSGP untuk pertama kalinya dan melewati garis finish setelah 11 putaran. Pembalap Madrid itu telah meraih kemenangan besar di babak kualifikasi, meskipun mengalami defisit latihan yang sangat parah. Martin tertinggal sekitar 5.000 km MotoGP di belakang rekan-rekannya. Aprilia dengan nomor 1 hampir berhasil masuk ke Q2. Hanya 0,1 detik yang hilang dari sesi itu. Balapan juga berjalan baik pada awalnya. Setelah 3 dari 11 putaran, sang juara dunia sempat berada di runner-up-nya Pecco Bagnaia yang memulai dari posisi ke-11. Jorge Martin mengatakan, "Saya tidak menyangka bisa menyalip Pecco dalam balapan hari ini. Namun saya juga menyadari bahwa dia juga punya masalah hari ini." Setelah kembalinya Jorge Martin yang finish di luar perolehan poin di posisi ke-16, petarung asal Spanyol itu merasa sangat puas. Bagi saya, akhir pekan ini sudah menjadi kesuksesan yang total. Bagi saya yang penting adalah duduk di atas motor, menemukan perasaan yang tepat, dan berkompetisi dalam sesi sebanyak mungkin. Saya berhasil melakukan itu. Saya melaju hampir normal di awal sprint, tapi kemudian dengan cepat mencapai batas di mana tubuh saya mulai kesakitan. Saya harus menerimanya dan melewatinya sebaik mungkin. Pada hari Jumat, saya hanya berhasil menyelesaikan beberapa putaran berturut-turut. Hari ini, saya melakukan sesi kualifikasi dan 11 putaran berturut-turut. Tikungan yang curam, dan itu membuat saya tahu di mana letak batas saya. Namun ketika menjelaskan jarak balapan pada hari Minggu, wajah sang juara dunia sedikit berubah. Hari ini, otot saya terasa lebih buruk daripada kemarin, dan saya perkirakan besok tidak akan lebih baik. Aku belum tahu bagaimana saya akan mengendarai motor ini. Namun besok adalah hari baru, dan hal baiknya adalah rasa sakitnya dapat ditahan. Sedangkan dari penampil lainnya yang berprogres, Maverick Vinales dari KTM mengawali sprint MotoGP Doha dengan baik dari posisi ke-6 dan bertahan di posisi ke-5 di belakang Fabio Quartararo di awal balapan. Saat balapan berlangsung, pembalap Spanyol berusia 30 tahun itu terdesak mundur. Vinales finish di posisi ke-10 dan gagal meraih poin kejuaraan dunia. Rookie MotoGP Fermin Aldeguer, Fabio Di Gia, Ai Ogura, dan Pecco melewatinya. Kemudian pembalap Aprilia Marco Bezzecchi merebut kesempatan poin terakhirnya dan menyalipnya untuk berada di posisi ke-9. Semua orang yang menggunakan ban soft melaju sekitar 4 putaran dan kemudian selesai. Hal yang sama juga terjadi pada Johan Zarco, analisis Maverick Vinales. Saat ini kami sangat fokus pada pengembangan motor dan hanya punya sedikit waktu untuk memikirkan ban, baik untuk sprint maupun balapan. Pada hari Minggu, kita akan melihat seperti apa levelnya. Pembalap Spanyol yang berpengalaman itu merasa baik-baik saja saat kualifikasi. Ini tentang mencari tahu seberapa jauh saya bisa condong ke tikungan. Sekarang lebih mudah bagi saya. Saya merasakan umpan balik dari motor. Memang benar bahwa kami memiliki kendala dengan getaran. Kami perlu memperbaikinya. Saya akan mencoba berkontribusi dan membantu sebisa mungkin sebagai pembalap. Anda harus kemudian menunggu pabrik untuk memperbaikinya sepanjang tahun. Itu adalah sesuatu yang perlu difokuskan. Vinales melanjutkan, pada hari Jumat saya benar-benar merasakan getaran lebih kuat pada ban lunak. Saya tidak tahu, mungkin hanya karena ban itu saja. Pada hari Sabtu pagi, semuanya baik-baik saja. Tampak menjanjikan dan tidak ada keausan yang berarti. Tapi pada sore hari, gejalanya muncul kembali.
Namun kali ini kami mempelajari sesuatu yang baru dengan KTM. Kami harus terus berusaha keras, yang akan memberi kami lebih banyak peluang untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan juga dari grid, kita selain kehilangan Johan Zarco saat balapan karena masalah bannya, kita juga tidak melihat Joan Mir di balapan kemarin. Joan Mir telah mengundurkan diri dari balapan sprint MotoGP Qatar karena mengalami gastroenteritis. Pembalap HRC yang berjuang hingga posisi ke-21 pada kualifikasi sore hari, berharap dengan melewatkan sprint, dia akan cukup fit untuk beraksi pada hari Minggu. Kondisi Mir akan ditinjau sebelum pemanasan besok. Pembalap Spanyol itu merupakan pembalap MotoGP kedua yang menderita keracunan makanan di akhir pekan ini, setelah Jack Miller dari Pramac sakit pada hari Jumat. Dan balapan malam ini akan digelar pukul 12 tengah malam nanti sob. Jangan kelewatan.